Takat badan semuanya juga. Rumah saya, keluarga saya habis semuanya, nggak ada yang sisa, Pak. Lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Darul Islam ini sebenarnya seperti menggali kuburannya sendiri. Kenapa? Kalau memang Darul Islam menerapkan strategi perang gerilya, seharusnya dia bersatu dengan masyarakat, bukan memusuhi masyarakat. Saya mah pergi melihat-lihat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kata saya. Yang mati itu banyak. Melalui video ini, kita akan melihat lebih dekat latar belakang, perkembangan, dan dampak dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kita juga akan memahami bagaimana peristiwa ini membentuk perjalanan bangsa kita menuju Indonesia yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1949, tepat setelah Indonesia meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, bangsa kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan DI atau TII dimulai di Jawa Barat, dipimpin oleh Bapak ini, Japs, Bapak Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, yang mendirikan negara Islam Indonesia. Pengen tahu di mana sejarah gerakan ini? Listen carefully and let's get started. Pemberontakan DITI ini dimulai dari Jawa Barat di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo dan meluas ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di Jawa Tengah oleh Amir Fattah, Kalimantan Selatan Ibnu Hajar, di Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakkar, dan di Provinsi Aceh oleh Bapak Daud Bereh. Islam atau Tentara Islam Indonesia Gerakan Jawa Barat. Gagasan untuk mendirikan negara Islam Indonesia sebenarnya telah mulai dilancarkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo pada 1942 ketika ia mendirikan sebuah pesantren sebagai tempat pendidikan Islam dan juga sebagai tempat pelatihan kemiliteran bagi pemuda Islam, yaitu Hizbullah dan Sabilillah. Setelah agresi militer 1, Kartosoewirjo menyatakan perlawanannya terhadap Belanda, dan hal ini diperkuat oleh sikap menolak untuk hijrah bersama pasukannya yang berjumlah sekitar 400.000 yang disepakati dalam perjanjian Grenfell. Pada Februari 1948, Kartosoewirjo sebagai sekretaris 1 Partai Masyumi membekukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat, serta pada 25 Januari 1959 terjadi kotak senjata TNI pertama ketika pasukan divisi Siliwangi sedang melakukan long march dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, dan di daerah tersebut terjadi perang segitiga antara Tentara Nasional Indonesia, Tentara Islam Indonesia, dan Belanda. Berbagai upaya dilakukan untuk menumpas gerakan namun gagal. Akhirnya pemerintah menetapkan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Bekis dan Operasi Baratayuda. Pada 4 Juni 1962, Kartosoewirjo ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Ia dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta pada 5 Desember 1962. Gerakan DITII di Jawa Tengah. Tidak hanya di Jawa Barat, gerakan ini meluas ke Jawa Timur yang meluas ke Jawa Tengah yang bersumber pada Majelis Islam pimpinan Amir Fattah, Komandan Laskar Hizbullah di Ulangan, Jawa Tengah, Sidoarjo, dan Mojokerto, Jawa Barat. Pada 23 Agustus 1949, Amir Fattah memproklamirkan berdirinya gerakan Darul Islam seperti yang dilakukan Kartosoewirjo sebelumnya. Penumpasan DITII Jawa Tengah dilakukan oleh pasukan TNI dan Divisi Ponegoro yang menyebut operasi penumpasan sebagai gerakan benteng negara. Gerakan DITII juga berkembang di Kebumen dan Bumiayu di bawah pimpinan Muhammad Mahmud Abdurrahman yang lebih dikenal dengan nama Kiai Soma Langu. Gerakan ini berhasil dilumpuhkan pada 1952 melalui Operasi Guntur. Gerakan DITI di Kalimantan Selatan pada 10 Oktober 1950 terjadi pemberontakan Ibnu Hajar yang berpusat di Kalimantan Selatan. Bersama pasukannya yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas, Ibnu Hajar menyerang pos-pos persatuan tentara di Kalimantan Selatan serta membuat kekacauan pada Oktober 1950. TNI melakukan tindakan tegas melancarkan operasi militer dan pada 1959 gerakan DITI berhasil dilumpuhkan dan Ibnu Hajar
berhasil ditangkap beserta 4. keluarganya. Gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi, terutama di wilayah selatan, gerakan DITII dimulai pada tahun 1951. Dipimpin oleh Kahar Meskipun Muzakkar. pemimpin Penyebab RPI utamanya adalah Kahar Muzakkar sangat Muzakkar berambisi belum untuk tertangkap. menjadi salah satu pimpinan Tetapi dalam APRIS. sejak Kahar akhir Muzakkar juga turut berjuang 1961, di Jawa sebagai kedamaian komandan tri dengan mulai pangkat semakin letnan terasa di kolonel Sulawesi semasa Perang Selatan. Kemerdekaan. Kebanyakan dari pasukannya adalah pemuda asal Sulawesi yang bergabung dengan para pemuda Sulawesi di Surabaya yang turut bertempur mempertahankan kota Surabaya pada 10 November Akar 1945. pemberontakan DITI Kahar Muzakkar kembali ke daerah kelahirannya dan memimpin laskar gerilyawan di Sulawesi Selatan dan Perang bergabung dengan mempertahankan Republik Komando Indonesia Gerilya Sulawesi sehingga Selatan berbagai atau sumber daya ekonomi KGSS. tidak terkelola. Hasanuddin. Pada tahun 1951, Sultan Hasanuddin mengajak pengikutnya masuk ke dalam hutan. Setahun kemudian, Sulawesi Selatan dinyatakan sebagai bagian dari NII di bawah Komandan Kartosuwiryo. Gerakan ini berhasil ditumpas pada 3 Februari 1965 dan ditandai dengan ditembak matinya Kahar Muzakkar. Gerakan DITII di Aceh. Setelah proklamasi kemerdekaan, di Aceh terjadi pertentangan antara kelompok alim ulama tergabung dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA, pimpinan Daud Goreh, dengan para kepala adat. Pertentangan antar kelompok ini berlangsung dari Desember 1945 hingga Februari 1946. Pada 1950, pemerintah melakukan penyederhanaan administrasi pemerintahan, yaitu menurunkan status Aceh dari daerah istimewa keresidenan di bawah Sumatera Utara. Akibatnya, pada 21 Desember 1953, Daud Goreh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NII. Setelah maklumat diumumkan, dilaksanakan gerakan serentak untuk menguasai kota-kota Aceh dan menyerukan agar tak mendukung RI. 17 Desember 1962, gagasan Pangdam 1 Kolonel Muhammad Yasin sebagai dampaknya DI atau TII tiba di Aceh, dapat diselesaikan dan Aceh kembali aman. Menjadi bagian dari rangkaian konflik yang terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Peristiwa ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam menjaga persatuan dan integrasi nasional di tengah berbagai kepentingan nasional yang pada 5 April 1950, Andi Aziz dan pasukannya berhasil menguasai Makassar dan beberapa daerah strategis di wilayah Sulawesi Selatan. Mereka menuntut agar pasukan dari luar Sulawesi Selatan ditarik. Akhir pemberontakan penangkapan Andi Aziz ditangkap pada 26 April 1950 setelah gagal dalam perundingan dengan pemerintahan pusat. Pasukan pemerintah berhasil mengendalikan situasi dan pengembalian Makassar ke dalam kekuasaan pemerintah pusat. Aziz diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Pemberontakan ini menandai pentingnya kesatuan nasional dan menegaskan kekuasaan pemerintah pusat atas daerah-daerah yang ingin mempertahankan otonomi lebih besar.